Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Oke, teman-teman semua, sudah terlaksana tadi ya sidang perdana sengketa pemilu kada Kabupaten Pesisir Selatan. Pemohon Hendra Joni dan Hamdanus dan termohon adalah KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi tadi yakni Bapak Arif, kita lihat pada setelah dibuka untuk mencairkan suasana, ada semacam guyonan juga dari Pak Arif Hidayat. Jadi kata beliau, Ketemu terus ini ya jadinya ya. makin sering nih kita berjumpa. Ini karena gugatan dari pesisir selatan ini untuk yang kedua kalinya masuk di Mahkamah Konstitusi. Kemudian rekan-rekan sahabat-sahabat semua, kita saksikan tadi di tayangan live di Mahkamah Konstitusi itu eh, yang memakan waktu agak panjang itu saya lihat tadi memang terkait dengan permohonan tanggal pemohon itu. Misalnya ada yang menyebut dari kuasa hukum yang mau dibacakan itu adalah permohonan tanggal 28, sementara yang ada di hakim di majelis hakim itu adalah tanggal 29, akhirnya disepakati yang tanggal 29. Oke, bagaimana suasana sidang itu kita coba tayangkan kembali di Haripman Channel. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 148 dari PHP IT 19 Romawi tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, ini ketemu terus ini ya jadinya ya. Selesai. Ketemu terus. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri pemohon siapa yang hadir. Silakan pemohon siapa yang hadir, baik secara luring maupun secara daring. Siapa yang hadir secara luring? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pihak pemohon perkara 148 hari ini hadir kuasa substitusi Yang Mulia untuk di luring ini yang tidak ada kemungkinan UKPM Siswa Yang Mulia. Saya sendiri sebagai kuasa substitusi dari Muhammad Arif. Nama saya Zenwen Pador Yang Mulia. Oke, ada kuasa substitusi? Ada yang saya bawa Yang Mulia. Oke, nanti diserahkan ke panitera. Ya. Tolong diambil tugas. Ini Pak Zenwen Pador menggantikan Muhammad Arif. Pak Octavianus. Pak Octavianus daring ya rencananya. Daring. Terus ini ada prinsipal adalah Ini masih. KPU, siapa yang hadir? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Mulia hadir dari pihak termohon secara daring. Kuasanya saya sebagai Desa Anadai bersama Ibu Lili Suwarni, Coba Pak Suci. Suci Praitno yang Oke, ya. Terus yang bersama Ibu Lili Suwarni, SHM Kopi Hukum KPU Pesisir Selatan. baik. Kemudian secara daring hadir kuasa termohon Bapak Joni Hendri Putra dan Komisioner KPU Pesisir Selatan Ibu Fibriani SIP MIP. Demikian.
Ya, itu yang hadir secara daring di mana itu? di KPU. Di KPU Jakarta. Ya. Oke. Bawaslu siapa yang hadir? Baik, Silakan. terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hadir secara luring saya Yani Sari adalah Komite Hukum Masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Gresik Selatan. Yang hadir secara daring adalah Ketua Bapak Erman Mason, Bapak Ariski Irfandi, Bapak Safri Zalca, dan Bapak Nurwahidi. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Ya, ini persidangan yang pertama. Dalam persidangan pertama kita akan meminta penjelasan dari permohonan ini secara lisan. Permohonan secara tertulis sudah diterima di paniteraan ya pada tanggal 3 Agustus ya, betul Pak NW. Oke. Melenguh ya. Bunyi speaker ini. Ini di sini permohonan Anda diterima di hari Selasa 3 Agustus 2021 pukul 13. Kemudian ada perbaikan permohonannya diterima hari Kamis 29 Juli. Perbaikan permohonan ini ya. Ini ya 29 Juli. Ini yang mau dibacakan permohonan yang mana ini masalahnya? Gimana Pak? Pasti yang perbaikan yang mulia. Yang perbaikan. Iya. Perbaikan itu yang mana? Yang Tertanggal berapa? 28 Juli 2021 yang mulia. 29 Juli toh? Ya, ini Octavianus Risa SHM Partner Office Ya betul yang mulia. Padang 29 Juli 2021 yang ini. Supaya jelas dulu. Ya mohon maaf. Ini yang saya pegang 28 Juli 2021 yang mulia. Aduh, nah gimana? Substitusi nggak jelas gini. Coba ada yang yang hadir secara daring? Saya yang mulia, Octavianus Rizwa. Ya, gimana? Nah, kita mendaftarkan pada 29 Juli karena sebelumnya kita bikin itu di Padang 28 Juli, masih tanggal 28 Juli. Tapi ini ada permohonan yang tanggal 29 Juli 2021. 28 Juli gitu. Hah? Yang mulia, 28 Juli. Enggak ada nih tertanggal 29 yang kami terima. Hah, gimana? 20 Ini supaya jelas, supaya KPU dan Bawaslu juga ngerti bahwa permohonan ini itu permohonan yang mana. Aja. 28 Juli yang mulia. Lu tinggalin nanti ini ya. Nah, ini ada dua ini. Enggak adul ya. Bukti nanti. Coba yang mana itu, coba dikatakan itu Coba perbilan ya. kuasanya. Yang mana yang mau dipakai itu? Saya lihat di short. Kesana aja kesana. Kak itu, saya lihat di short. Mana dia pakai nak deh? Oh, tidak ada. Ya, maaf ya. Ini sebuah. Kau jauh ini. Kau balik balik. Nama, nak bagi ni apa ini? Sifatnya kaki. Makanya itu Tengah. kita minta tegasan yang mana. Nama kau Dulu yo, dah ada tidak? Kawan. Kau tarik, kau mau pilih saya. Yang mau dipakai ini yang diterima di mahkamah pada tanggal Rabu Ya. 28 Juli 2021 pukul 4 Ya. 4 sore ini. Betul? Ya, 28 Juli. Ya. Oke. Ya, yang mulia. Ini yang dipakai Ya. ya. 28 Juli. Termohon terima enggak yang ini? Yang kami terima itu yang 22 Juli yang di register 22 Juli. Kemudian yang kedua
yang tanggal 29 Juli dan itu yang perbaikannya yang mulia. Yang di tanggal 29 Juli itu diterima oleh umat Anda Pantura. nggak terima yang tanggal 28? Tidak ada yang mulia. Coba ditunjukkan. Supaya kita tahu persis. Itu di atas ada tanggal 28. Ada? Tidak ada yang mulia. Nggak ada? Tidak ada. Yang 22 Juli dengan yang 28. Oke, sekarang saya tanya untuk penegasan dari pemohon. Yang dipakai yang tanggal 28 atau 29? Yang 29 itu yang mulia. Hah? Loh gimana? Tadi katanya 28, sekarang 29. Gimana? Ini kuasanya tiga-tiganya jadi kacau semua, nggak jelas ini. Atau mau dicabut? Oh, nggak jelas ini. Izin yang mulia. Hah? Jadi yang kita Siapa rasakan itu bicara ini namanya? Muhammad. Muhammad Arif yang mulia. Iya yang mulia. Terus? Yang kita rasakan pertama itu yang melalui online itu yang tanggal 22 tadi. 22. Ya. Terus? Kemudian atas panitia diminta memasukkan yang aslinya itu tertanggal 28 tadi. Nah, kemudian perbaikannya terakhir tertanggal 29 tadi. Ya, sekarang makanya kita Ya, jadi yang dipakai yang 29 tadi, yang terakhir. Yang mau dibacakan itu yang tanggal berapa? Yang terakhir yang mulia. Tanggal 29. Ya. Oke, ya ini yang sudah ya. Sebenarnya tanggalnya dan isinya tetap sama. 28 dengan yang 29 Enggak tadi. begitu. Yang dipakai itu isinya sama atau tidak sama kita nggak lihat, tapi tanggal yang mana dulu karena tanggalnya Ya. ini. Yang tanggal 29 ya. Kalau kuasa hukum begini kasih yang prinsipalnya kan, kok nggak profesional gini? Ya, tegasan, saya minta ketegasan. Siapa yang memutus ini? Arif, Muhammad Arif atau Octavianus atau Senben? 29 Juli yang mulia, saya Octavianus Rizwan. Yang mutus siapa? Saya mutus Rizwan. Siapa sekarang? 29 Juli Tuan. Siapa? Yang ngomong ini siapa ini? Octavianus Rizwan. Octavianus ya, yang memutuskan. Betul, Pak Muhammad Arif? Ya, betul yang mulia. Tanggal 29? Ya. Oke, Senben 29 ya. Ya, baik yang mulia. Kita pakai yang informasi yang mulia. Mohon maaf ya. Ya. Jadi KPU 29 ya. Yang lain tidak dipakai. Meskipun kita nggak tahu isinya sama atau tidak sama, tapi yang dipakai sekarang yang tanggal 29 ya. Terus kemudian Bawaslu tahu ya, tanggal 29 ya. Baik. Sekarang yang akan menyampaikan permohonannya secara lisan siapa? Senben atau yang secara daring? Mohon maaf yang mulia karena saya tidak pegang yang 29, mungkin saya mohon ke Muhammad Arif untuk bisa sampaikan yang mulia. Yang menyampaikan Muhammad Arif. Siapa yang akan menyampaikan? Yang mulia. Pak Octavianus atau Pak Muhammad Arif yang mau menyampaikan? Gimana ini? Octavianus mulia. Oh ya, Pak Octavianus ya, berarti ya. Ya. Silakan Pak Octavianus. Secara Terima kasih yang mulia. ringkas. Terima kasih yang mulia. Kami akan sampaikan ringkasan permohonan. Ya. Nggak usah Sebagai dibacakan semua, yang tidak dibacakan dianggap dibacakan ya. Ya, makasih yang Yang mulia. menjadi objek dalam permohonan ini apa? Keputusan KPU. Objek permohonan adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor 259 garis miring PT titik 02.3 strip KPT garis miring 13 81
garis miring KPU Distrik Kabupaten garis miring 10 Romawi garis miring 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 23 September 2020. Itu yang mulia. Ya, terus yang mengajukan identitas yang mengajukan permohonan siapa? Permohonan diajukan oleh satu Bapak Haji Hendra Joni SKH dan kemudian Bapak dengan pasangannya Bapak Haji Amranus SQ MSI. Ya, ini dua orang ini sebagai apa? Sebagai bupati dan wakil bupati, pasangan bupati dan wakil bupati. Pasangan calon, ya masih calon ya. Calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Terus kemudian memberi kuasa kepada 3 orang, Octavianus Rizwan, Muhammad Arif, dan kemudian kuasa substitusinya diberikan ke Pak Senben Pador, betul? Benar yang mulia. Nah ini Hari Saputra masih sebagai kuasa atau sudah tidak? Hari Sabtu sampai sekarang masih yang mulia, karena kita kan kemarin baru. Jadi tidak hadir, yang hadir secara luring, yang hadir secara daring Pak Octavianus sama Pak Muhammad. Ya. Jadi hadir nggak? Nggak ada yang mulia. Nggak hadir, tapi kemudian memberi kuasa substitusi kepada Pak Senben ya. Senben Pador. Baik. Ya. Terus yang menjadi gugatan ini yang dipersoalkan dari putusan KPU. Ya. Jadi KPU mana itu yang digugat, yang jadikan Pesisir termohon? Selatan. Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Selatan. Bagaimana mengenai kewenangan mahkamah? Oke, saya akan bacakan yang mulia. Silakan, mahkamah berwenang nggak? Ya. Kedudukan hukum pemohon, pokok-pokok permohonan. Bahwa permohonan ini didasari oleh adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang telah dilakukan oleh calon bupati nomor urut 2, Dr. Andes Rusmayu Anwar MPD, yang bertentangan dengan kebenaran material, hukum, moral, dan konstitusionalitas pada pemilihan calon kepala daerah Pesisir Selatan tahun 2020, sehingga mengakibatkan pemilihan calon kepala daerah Pesisir Selatan tahun 2020 telah jauh menyimpang dari penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil. Ya. Sebagai Teruskan. Ya. Sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, pemohon mengajukan permohonan ini karena alasan telah terdapat cacat hukum secara formil dan pelanggaran syarat yang wajib dipenuhi oleh calon. Jangan sampai ke pokok permohonannya dulu. Sekarang coba tenggang waktunya gimana pengajuan permohonan? Tengah waktunya gimana? Tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa menurut pasal 157 ayat 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 3 hari kerja terhitung sejak dicantumkan penetapan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kota. Maaf ya, benar. Dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Arif. Ya. Ya. Ya, izin yang mulia. Menyangkut pokok permohonannya. Ada persoalan apa?
Jadi yang Anda persoalkan itu perselisihan hasil suara atau apa? Bukan. Yang kita persoalan itu tentang keterpenuhan persyaratan calon yang mulia sejak dari proses awal pemilihan dan akhir pemilihan. Sehingga dengan adanya ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan syarat administratif pencalonan ini berdampak terhadap hasil. Iya. Ada persoalan apa toh mengenai perselisihan administrasi pencalonan? Yang pertama itu soal status calon bupati nomor urut 2, dalam hal ini Dr. Anus Mayor Anwar MPD, ketika sebelum melakukan pencalonan itu telah berstatus sebagai terpidana dengan 2 putusan pengadilan, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang, dengan status terpidana telah melanggar perbuatan izin lingkungan. Tindak pidana yang dilakukan tindak pidana apa? Tindak pidana kejahatan. Kejahatan apa? Melakukan usaha tanpa mengantongi izin lingkungan. Kerusakan mangrove. Oke, terus Ya. Pada saat penetapan calon, pada saat penetapan calon itu status calon bupati ini dia sedang melakukan proses kasasi di Mahkamah Agung. jadi pada waktu pencalonan yang ditetapkan oleh KPU pada waktu itu pasangan nomor urut berapa itu Pak yang digugat? Pasangan nomor urut 1 ya? Yang digugat nomor 2. Nomor urut 2 Ya. itu putusannya sudah inkrah apa belum? Ya, inkrahnya itu Masih dalam tanggal proses pengajuan kasasi. ya pasti dalam proses implementasi. Nah, di balik proses tersebut ada fakta-fakta administrasi lain, ada syarat administrasi lain yang mesti harus dipenuhi oleh pasangan calon ini. Salah satunya SKCK. Oke. Nah, di putusan di putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Padang tersebut yang telah menyatakan calon bupati nomor 2 ini bersalah melakukan tindak pidana kerusakan lingkungan, itu ada perintah terdakwa ini untuk ditahan, tapi faktanya yang bersangkutan tidak ditahan. Yang tidak ditahannya yang bersangkutan mengakibatkan ada dampak hukum lain yang berupa administrasi, yaitu terbitnya SKCK yang merupakan juga bagian dari salah satu syarat untuk pencalonan. Nah, SKCK itu berlakunya pun juga tidak sampai pada tahap pelantikan. Oke. Tapi waktu itu ada upaya hukum dari pasangan calon bupati calon bupati pasangan nomor 2 untuk melakukan upaya kasasi ya. Iya. Sidang Sehingga pencalolannya tidak gugur. Nah, sehingga pencalonannya itu diterima oleh Komisi Pemilihan Pesisir Selatan. Jadi ada 2 administrasi. Yang pertama surat keterangan kepolisian SKCK, kemudian ada surat dari Pengadilan Negeri Painan. Oke. Nah, kita melihat ini maladministrasinya. Oke. Terus Kemudian setelah proses pencalonan yang bersangkutan diterima oleh Kpu Pesisir Selatan, beliau mengikuti proses, mengikuti pemilihan, dan ternyata proses kasasinya baru diregistrasi pada tanggal 5 Januari 2021. Nah, kenapa terbelah? Ada rentang waktu yang lama. Ini kan berhubungan dengan proses kasasinya. Nah, ternyata putusan kasasi keluar tanggal 24 Februari. Faktanya, tanggal 24 Februari itu masih masuk dalam fase tahapan proses pemilihan. Dan beliau dilantik tanggal 26 Februari 2021 sebagai Bupati Pesisir Selatan. Artinya
Sekarang 2 hari. lantik, berarti tanggal Sekarang sudah 21. kondisinya sudah lantik. Oke. Jadi 2 hari sebelum pelantikan dengan status terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pasangan bupati nomor urut 2 tetap dilantik menjadi bupati. Oke. Nah, itu yang pertama yang Ya, itu sudah ya, kasus khususnya adalah kasus itu yang dipersoalkan, bukan perselisihan hasil suara, tapi Anda mempersoalkan mestinya pencalonan ini bisa gugur ya, karena ada cacat. ya, administratif. Cacatnya mestinya karena calon bupatinya ini nomor urut 2 itu mestinya tidak dapat surat SKCK dan surat keterangan pengadilan. Surat Ya. tidak dapat SKCK. Nah, SKCK-nya dikeluarkan dari mana itu? Dari kepolisian yang mulia. Kepolisian pada Ya. waktu proses pencalonan. Ya, proses pencalonan. Tapi karena waktu itu memang belum ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah karena proses pengadilannya baru sampai ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Ya, Ya. waktu itu dia sedang melaksanakan kasasi. Ya, kemudian sudah ada putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang bersangkutan juga dinyatakan melakukan tindak pidana. Terus kemudian yang bersangkutan mengajukan kasasi, gitu ya? Ya, ya. Kemudian Dan yang setelah kasasi, putusan kasasi dinyatakan dia bersalah. ya, Begitu. Ya, jadi itu masih tetap berjalan terus. Akhirnya yang bersangkutan tanggal 26 sudah dilantik. Jadi sekarang sudah menjadi bupati dan wakil bupati, pasangan ini Ya, sudah menjadi ya. bupati dan wakil bupati, gitu ya. ya. Nah, sekarang Tambahan yang mulia. apa tambahnya apa? Soal keterangan SKCK tadi itu, SKCK dikeluarkan 13 Agustus tahun 2020. Oke. Nah, sampai dengan 13 Februari 2021. Oke. Artinya, keberadaan SKCK secara administrasi itu juga sudah lebih dahulu dilakukan sebelum pun putusan pengadilan. Sebelum putusan pengadilan keluar. Ya. Oke. Iya. Sekarang petitum saudara minta apa? Petitum kita yang mulia, karena berhubungan yang kita persoalan itu adalah persyaratan pencalonan yang mestinya harus melekat pada diri calon semenjak dia mendaftar sampai sampai pelantikan, yang mana ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Maka oleh sebab itu kita meminta yang pertama itu menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pemerintahan nomor urut 2, Dr. Andus Rusmayul Anwar MPD dan apoteker Rudi Ariansa SSI karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Ketiga, menyatakan batal demi hukum surat keterangan SKCK untuk keperluan persyaratan pencalonan Dr. Andus Rusmayul Anwar MPD sebagai calon bupati Pesisir Selatan periode 2021 yang dikeluarkan oleh Komisi Persyaratan pada tanggal 13 Agustus 2020. 4. Menyatakan batal demi hukum keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor 259-PT-KPT-1301-KPU/KPU/9-9/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor 261-BL.03-KPT-1301-KPU Kabupaten 9/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 beserta lampirannya. 5. Menyatakan batal demi hukum keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor 368/02-1/KPT-1301-KPU/KAP
12 Romawi garing 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. 6. Menyatakan batal demi hukum keputusan KPU nomor 4 garing PL.02.7 garing 1301 garing KPU garing 2 garing 2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 19 Februari 2021. 7. Menyatakan batal demi hukum pengesahan pengangkatan pasangan calon nomor 2 Terus Ismail Omar MPD dan Apoteker Ruki Hayansyah SSI dalam putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.13/360 tahun 2021 tentang perubahan atas putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.13/301 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Barat. 8. Memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.13/360 tahun 2021 tentang perubahan atas putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.13/301 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Barat sepanjang mengenai pengangkatan pasangan calon bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Di kedua, pada tingkat dia sudah dinyatakan terpidana 2 Ya. hari sebelum dilantik. Betul yang mulia. Baik. Ya, yang mulia. Jadi itu dua momen itu ya. Ya. Baik, cukup yang mulia. Baik. Prof ini, silakan Prof. Baik, begini, kuasa pemohon ya. Ya, yang mulia. Ini kuasa pemohon ini diberi kuasa oleh prinsipalnya Pak Hendra Joni dan Hamdanus ya. Ya, yang mulia. Betul. Sudah sering komunikasi mestinya bahwa Pak Hendra Joni maupun Hamdanus ini adalah pasangan calon yang pernah mengajukan permohonan. Ya, yang mulia. Betul ya? Sudah komunikasi soal itu. Jadi ini sudah pernah diajukan oleh prinsipal yang sama permohonan ini. Konteksnya berbeda. Kuasanya mungkin pada waktu bukan saudara gitu. Ya, kuasanya berbeda. Betul ya. Artinya ini sudah pernah diajukan. Tidak sudah dijelaskan mengapa sudah pernah diajukan kembali. Ya. Itu seolah-olah terputus rantainya. Ya, di benang merahnya terputus atau perkara yang sudah diajukan untuk keputusan yang sama. Ini kan keputusan sama nih, keputusan 368 sudah ajukan kembali di sini. 368 ya. Alat buktinya ya, tapi konteksnya saya pikir itu berbeda ya. Ya, tetapi ini harus Anda saudara jelaskan di sini seolah-olah ini kayak baru gitu, terputus gitu. Ya, padahal kan tidak terputus ini. Ya, artinya prinsipal yang sama itu telah menguasakan dulunya bukan kepada saudara terkait dengan keputusan yang sama dari KPU, keputusan 368 ya. Ini mestinya saudara juga kaitkan ya. Ini nggak ada. Kemudian begini, kenapa ini kok kemudian ini kan terkait dengan inkrahnya itu tanggal 24 Februari ya. Iya yang mulia. Ya, kemudian 26 Februari baru dilantik. Anda kok ngajukannya baru bulan Juli ke sini ke mahkamah mengajukan kembali. Walaupun Anda memutuskan mata rantainya antara permohonan sebelumnya itu. Ini tidak ada ini, tidak disampaikan mengapa itu ada kemudian apa namanya tidak dijelaskan adanya persoalan itu di sini ya. Kenapa baru tiba-tiba di bulan Juli dan itu juga tadi ada berbagai macam permohonan gitu ya. Nah ini saya mencoba meraba-raba ini kalau orang baru baca pertama ini kayaknya perkara baru nih terus diajukan oleh prinsipal yang sama untuk perkara yang pernah diputus juga dan kemudian tiba-tiba pengajukannya baru sekarang gitu. Ya ini artinya perlunya mestinya sudah dijelaskan juga lebih jauh di situ ya. Ini tapi bukan karena perkara pengujian undang-undang, saya tidak bisa memberi nasihat lebih jauh soal itu, tetapi nanti Anda silakan tambahkan bukti-bukti yang menguatkan
ya, terkait dengan dulu ada yang diajukan pertama perkara manfaat sudah diputuskan oleh prinsipal yang sama, ya, kemudian ada diajukan kembali sekarang dengan perkara 148, ya. Silakan tanggapan bukti ini, jadi saya akan menjelaskan sekaligus kepada para pihak, ya, karena kasus konkret. Nanti silakan juga KPU, ya, dalam memberikan tanggapannya, dari bawah, ya, silakan nanti melakukan bukti yang menguatkan satu sama lain terhadap apa yang didalilkan oleh pemohon. Ya, pemohon juga silakan untuk menambahkan lagi, ya, bukti yang tidak sakral untuk menguatkan kenapa ini diajukan kembali, seperti itu. Ya, oleh persidangan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam perkara nomor 4 penampak. Saya merasa waktu saya termasuk panel hakimnya, ya, untuk perkara manfaat. Kemudian nanti dari Bawaslu juga silakan untuk menambahkan dalam keterangannya terkait dengan proses pengawasan seperti apa, ya, yang tadi didalilkan oleh pemohon soal tadi SKCK, apakah betul nanti di situ memang tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan undang-undang yang ada. Ya, tambahkan rupa sehingga membuat bagi kita terang-benderang memahami kasus konkret yang diajukan oleh pemohon, ya. Silakan itu disampaikan. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Terima kasih yang mulia Prof. Eni. Jadi begitu ya pemohon. Ya, yang mulia. Ya. Sekarang saya ke termohon. Termohon sudah tahu ya apa yang dipersoalkan oleh pemohon? Sudah yang mulia. Baik, jadi pemohon pada prinsipnya tidak mempersoalkan lagi penghitungan suara. Yang dipersoalkan adalah kenapa termohon menetapkan yang bersangkutan pasangan calon nomor urut 2, khususnya bupatinya, calon bupatinya, kok diloloskan memenuhi persyaratan. Padahal menurut pemohon mestinya itu tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan, karena tidak ada SKCK-nya. Ya, SKCK-nya tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada proses hukum karena calon bupati yang sekarang sudah menjadi bupati itu ada putusan inkrah pada 24 Februari yang bersangkutan dinyatakan melakukan tindak pidana, ya. Tapi kemudian pada tanggal 24 itu ada surat pelantikan, ya kan? Terus dilantik pada tanggal 26. Itu nanti tolong Anda jelaskan persoalan itu. Ya. Bawaslu juga nanti menyampaikan, yang pertama Anda menjawab kok lolos karena yang bersangkutan masih dalam proses peradilan, ya, sampai ke pengadilan tinggi di Sumatera Barat. Kok bisa dapat SKCK, sehingga ada SKCK kemudian memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon. Kemudian yang terakhir, peristiwa di akhir bulan Februari yang bersangkutan sudah dilantik, ya kan? Padahal tanggal 24 itu sudah ada putusan yang bersifat kontrak, itu. Siap ya. Ya, nanti disampaikan Bawaslu. Gitu ya. Jadi Anda sebagai termohon dan Bawaslu itu menjelaskan persoalan-persoalan itu. Termohon sudah tahu persis ya? Siap ya. Baik, ini tolong direspon. Kebetulan pihak pasangan calon nomor 2 terkait tidak mengajukan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara ini. Ya. Baik, Bawaslu juga sudah tahu persis ya ada persoalan yang dipersoalkan oleh termohon. Siap yang mulia. Baik, kalau begitu saya akan, sebelum mengakhiri persidangan ini, saya tanya sekali lagi kepada pemohon, masih ada yang akan disampaikan? Cukup, Pak
Cukup yang mulia. Cukup ya Pak Senben? Cukup. Sementara cukup yang mulia. Cukup. Pak Muhammad Arif cukup? Sudah cukup yang mulia. Baik, kalau begitu sebelum persidangan selesai, saya akan mengesahkan bukti. Tadi Oh, berarti jawaban tadi begini ya. supaya kita beradu Berarti bukti. kok mendengar apa pemohon baru benar? Jadi pemohon masih bisa mengajukan bukti tambahan. Siap yang mulia. Ya, dan termohon juga mengajukan bukti yang lengkap ya. Begitu juga Bawaslu ya, harus mengajukan bukti-bukti yang lengkap ya, yang akan disahkan pada persidangan yang akan datang. Ini sekarang bukti yang sudah ada yang sudah dari pemohon P1 sampai dengan P23, betul? Pemohon? Ya, betul. Betul yang mulia. Ini buktinya P4 sampai dengan bukti P7. Dipakai salah satu saja ya. P4 sama P7 itu sama bukti fisiknya. Oh iya. Coba dicek. P4 sama dengan P7. Salah satu saja yang dipakai. Ya. Ya, yang dipakai bukti P4 ya, P7. Ya. Dicoret, jadi di dalam daftar P1 sampai dengan P23 kecuali P7 tidak ada karena sama dengan P4 ya gitu. Ya, betul. Sudah diverifikasi, untuk itu saya sahkan. Baik, ada lagi yang cukup ya mohon. Sementara cukup yang mulia. Baik, termohon cukup. Cukup yang mulia. Baik, Bawaslu. Cukup yang mulia. Ya, kalau begitu sidang yang kedua dengan termohon dan keterangan Bawaslu akan diadakan pada tanggal 18 Agustus 2021 pada hari Rabu pada pukul 13.30. Saya ulangi. Sidang kedua untuk mendengarkan jawaban termohon dan keterangan Bawaslu akan diadakan pada hari Rabu 18 Agustus tahun 2021 pada pukul 13.30. Video lagi video tuh. Iya. Sudah kompon Isi itu sesak mau gini ke polisi. kompon ya. Dulu kau pesan KPU. Oke. Anak Ya, termohon. pesan menteri dalam Ya, negeri. Bawaslu sudah ya. Ya, supaya datang lebih awal supaya bisa di Panjang tadi Pak Arif itu ya Alam kementerian negeri apa ya lo? yang lebih baik Pak Arif itu Ya. PCR itu untuk yang meyakinkan betul terjangkit atau terpapar apa enggak. Sudah yang mulia. Mahkamah Konstitusi berbahaya ini. Sudah yang mulia. Baik, kalau begitu sidang sudah cukup pada hari ini, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi menjelaskan ruang persidangan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sahabat-sahabat semua dimanapun berada yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.